kalau ya, halo. Oke, ya Bapak minta untuk mahasiswa sekalian untuk mengaktifkan apa namanya? Ya, silakan diaktifkan semua kameranya ya. Ya, oke. Ya, ini sudah ada 66 oke, yang telah hadir. Oke, jadi kita ya karena waktu juga berjalan ya. Mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan waktu yang ada ini dalam perkuliahan terintegrasi yaitu mata kuliah usul fiqh dan fiqh ya. Jadi untuk pembahasan hari ini, karena untuk usul fiqh itu yaitu kita diberikan waktu yaitu hari Kamis dan hari Jumat ya besok. Dan sementara untuk materi fikih nanti untuk pertemuan 2 kali yang selanjutnya lagi. Jadi yaitu hari Kamis dan Jumat. Nah, mahasiswa sekalian, jadi sebelum ini ada mengatakan ya, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta ya. Nah, tentu kita perlu saling kenal mengenal ya. Sebelumnya Bapak ingin tanya, mungkin dari mahasiswa ada yang sudah mengenal atau sudah tahu dengan Bapak? Halo? Belum, Pak. Belum, Pak. Jadi dari jawaban mahasiswa banyak yang mengatakan belum kenal ya. Nah, Bapak gitu juga ya. Belum banyak mengenal kalian semua, tapi jumlah kalian lebih banyak dari ya jumlah kalian lebih besar ya. Ini kurang lebih 100 di atas 170 ya. Jadi jumlah yang cukup banyak. Sebenarnya untuk pelajaran atau materi usul fiqh ini ya, ini biasanya diajarkan di pondok itu dalam bentuk mengaji kitab, dalam bentuk tatap muka. Tapi sekarang kondisinya ya kita diajarkan dalam kondisi daring ini. Karena barangkali mungkin situasi dan kondisi yang. Oke, sebelumnya Bapak ingin tanya, dari mahasiswa sekalian, ada yang sudah mengenal tentang usul fiqh? Sudah ada yang kenal? Karena Bapak yakin ini tidak semua latar belakangnya dari merasa aliyah atau man. Mungkin ada dari SMA, ada dari SMK ya. Nah, tentu materi ini adalah materi yang asing ya. Barangkali mungkin ada yang tidak familiar ya. Ini juga maka oleh karena itu ya dibutuhkan nanti ya keseriusan kita dalam mengaji atau mendalami usul fiqh ini ya. Ada yang dari MAN? Mana yang lebih banyak dari MAN atau dari SMA di sini? Coba silakan. Jawabannya. Ya, Bapak ingin bertanya ini, yang jumlah yang dari MAN atau dari sekolah umum, kemudian yang dari agama, mana yang lebih banyak? Ya, menurut mahasiswa sekalian gimana? 50-50 ya? Iya, Pak. Wah, ini luar biasa kalau 50-50 ya. Nah, walaupun demikian ya, tapi kalian ini sudah menyandang nama statusnya mahasiswa. Jadi kalau maha itu ya sudah dianggap serba bisa ya. Jadi kalian bukan siswa lagi ya. Jadi kalian sudah maha, jadi dianggap sudah mampu ya. Dan meskipun materi usul fiqh ini adalah materi yang sangat sulit ya, karena ini juga di dalam kajian hukum Islam termasuk materi yang sulit dan rumit ya. Oleh karena itu sebenarnya ya, sebenarnya
kajian itu sebenarnya disampaikan dalam bentuk lain ya. Kalau disampaikan di sini, barangkali nanti ya mudah-mudahan ya kalian bisa memahami atau mencernanya. Oke, saya Bapak ingat cek lagi ini sudah berapa yang ada ya? Sudah 86. Oke. Ya, sudah alhamdulillah. Sudah banyak ya. Jadi Bapak perkenalkan diri ya. Nama mungkin dari segi nama sudah tahu tadi, sudah ditulis, tapi ya, barangkali ada untuk gelar. Nama Bapak Samsu Hadi J. SAG MHI. Jadi bukan MAG ya, itu memang itu biasa. Ya, terkadang itu biasa ada keliruan dalam penulisan. Ya, nama Samsu Hadi J. Samsu ya, bukan Samsul. Terkadang ada yang membaca dengan Samsul. Jadi nama saya tidak memakai L. Ada yang mengatakan bidunil lam. Without L. Jadi tidak memakai L. Jadi Samsu Hadi J. Nah, saya tidak tahu apa ini kebetulan ya. Kelas kita betulan kelas J. Berarti memang betul-betul kelas saya ya, kelas Bapak. Arti dari J itu mungkin barangkali ya kita tidak perlu terjemahkan ya. Ini nama orang tua dan saya juga berasal dari Merangin ya. Ada yang berasal dari Merangin? Dari Huluan Jambi? Ada, Pak. Ada ya, alhamdulillah ya. Jadi kalau disebut Huluan Jambi itu daerah yang paling jauh ya, Huluan. Karena daerah hilirnya itu daerah Tungkal sana. Ada yang dari Tungkal? Daerah Sabah? Ada, Pak. Ada ya. Yang dari daerah tengah ada. Jambi bagian tengahnya. Nah, barangkali ada, sudah lengkap semua. Dan barangkali mungkin ada yang dari seberang lautan ada sini. Halo? Halo? Ada yang dari seberang lautan? Jadi lewat dari Tungkal lagi sampai sana, mungkin daerah Pulau Kijang, daerah lainnya. Jadi, Ada, Pak. Riau, Pak. ada juga. Ya. Dari Riau, Pulau Kijang ada, Pak. Ada yang dari Pulau Kijang ya, oke ya. Berarti masuk daerah Kepulauan Riau sana ya. Iya. Oke. Jadi bahasan kita untuk pertemuan hari Kamis ini menyangkut tentang kita ingin mengenal ya, betul? Saudara sekalian ingin mengenal tentang usul fiqh? Bapak tanya dulu, ingin kenal? Betul. Mau Ingin, kenal Pak. banyak atau kenal dikit? Kenal Banyak. Banyak. Kenal banyak ya. Iya, Nah, Pak. jadi Anda katakan tadi ingin mengenal secara sebanyak. Jadi mengenal lebih jauh ya. Jadi kita tidak hanya nanti melihat dari hanya permukaan, tapi kita kalau bisa kita masuk lebih jauh nanti ya tentang apa itu usul fiqh ya. Kenapa? Usul fiqh ini kalau kita sudah kenal nanti, itu banyak sekali manfaatnya, kegunaannya. Ya. Apa kegunaannya? Nanti coba kita jelaskan. Walaupun di dalam materi kita sudah diberikan modul, ada RPS kita ya. Itu sudah ada batasannya. Jadi hari Kamis fokus kita hari ini yaitu tentang pengertian usul fiqh ya. Walaupun nanti kajiannya terpisah fikih dengan, tapi nanti kita akan singgung ya ketika itu dibutuhkan. Pengertian usul fiqh dan nanti hal-hal yang berkaitan tentang usul fiqh ini ya, agar memudahkan kita pemahamannya. Nanti kalau Bapak bisa nanti fiqh itu ada usul, kemudian fiqh nanti kita bingung. Nanti ada yang perlu disinggung kita singgung. Kemudian nanti tujuan, manfaat, sejarah, kemudian masuk dalam kajian tentang kaidah-kaidah usul. Ini barangkali yang barangkali materi yang sangat rumit dan jenuh. Bapak kata tadi kita kurang familiar. Kalau disebut kata-kata fikih kita sering dengar. Karena itu sama dengan hukum Islam. Tapi kalau disebut kaidah kita sudah bingung apa itu kaidah. Nanti akan kita jelaskan lebih lanjut. Sekarang ya ini baru 13 menit ya. Jadi kita masih baru bincang-bincang. Bapak sambil jalan masih mengecek kehadirannya, mudah-mudahan sudah sampai 100 ya. Baru 90, belum sampai 100 ya. Oke. Ya mudah-mudahan yang lainnya juga dapat ya segera masuk ke Zoom ya.
Karena materi kita ini cukup rumit ya. Jadi kita perlu ya keseriusan dan apa namanya? Serius ya. Fokus juga gitu. Mudah-mudahan di sini semuanya dalam keadaan sehat. Ada yang mudah-mudahan ya. Semuanya sehat? Sudah Sehat, Pak. pagi? Alhamdulillah sehat, Pak. Sehat ya? Bapak ingin nyapa dalam bahasa Arab. Kaifa halukum? Bagaimana kabar kalian semuanya? Alhamdulillah, ini bil khair. Alhamdulillah. Khair. Iya. Jadi kalau dari jawabannya ini rata-rata ini hampir anak pesantren ini. Iya. Alhamdulillah, Pak. Mudah-mudahan. Ya, barangkali juga yang lain yang tidak ya, itu sudah umum ya, biasa di sekolah-sekolah itu biasa gitu di sini. Kaifa halukum? Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah. Allahu Akbar. Nah, itu kalau di sekolah-sekolah ya. Itu anak-anak. Ya, mudah-mudahan tidak ada yang lagi galau sini. Ada yang lagi galau enggak nih? Ada. Ada, Pak. Ada, Mungkin Pak. ada, Pak. Ada yang lagi galau enggak ini? Tidak ada ya? Ada, Pak. Karena Lagi apa diskusi, materi Pak. usul fiqh ini materinya Bapak katakan sulit tadi. Agak ya kalau ibarat makanan itu agak apa nih? Pahit ya. Sama dengan makan obat gitu ya. Tapi manfaatnya sangat besar nanti kalau obat itu kan tidak semua yang pahit itu harus dimuntahkan ya. Tidak ya, tidak semua yang pahit itu harus dibuang dimuntahkan, tapi harus ditelan ya. Karena terkadang yang pahit itu menjadi obat ya. Mudah-mudahan ya. Tidak ada yang galau ya. Kalau ada yang galau mudah-mudahan cepat ya. Kembali ke jalan yang benar ya. Oke. Bapak mahasiswa sekalian, kita mulai ya. Bapak ingin menyampaikan, tadi katanya ingin kenal ya tentang usul ya, dan ingin kenal lebih jauh ya, lebih dekat tentang usul fiqh ya. Mudah-mudahan dengan Anda mengenal usul fiqh, Anda akan jatuh cinta dengan usul fiqh ya. Tahu jatuh cinta? Karena ya tidak semua orang bisa ya. Karena usul fiqh ini sebagai ilmu alat. Banyak persoalan, banyak masalah yang bisa diselesaikan dengan kita memahami usul fiqh. Nah, jadi untuk materi kita ini sebenarnya modulnya sudah disusun oleh tim ahli ya. Mahasiswa saya dapat informasi sudah dikasihkan ya modul, jadi saya tidak menyampaikan sendiri. Jadi juga RPF ya nanti bisa diminta dengan ketua ya tim ini ya. Nah, itu sudah ada modulnya. Dan untuk hal-hal yang belum tercover di dalam modul itu sebenarnya mahasiswa bisa buka di dalam di dalam kitab-kitab atau buku-buku usul fiqh ya. Baik yang berbahasa Arab maupun bahasa Indonesia ataupun bahasa asing lainnya. Oke, ya kita mulai. Kita akan membahas tentang menyinggung atau kita akan berkenalan dengan apa yang dikatakan dengan usul fiqh itu. Tadi katanya belum kenal ya. Oke. Sebelum kita masuk dalam istilah ini, Bapak ingin sampaikan ketika bicara tentang usul fiqh ya, sebenarnya kita harus tahu sumbernya. Usul fiqh itu dari apa saja sumbernya, dari mana dia diambil. Jadi kita nanti bisa lebih familiar atau lebih dekat dengan usul fiqh itu ya. Karena usul fiqh itu juga sebagai ilmu yang berdiri sendiri dan begitu pula fikih. Nah, ibarat rumah besar sebenarnya itu hukum Islam ya. Jadi kalau saya tanya mahasiswa kenal yang hukum Islam, mungkin jelas kenal ya. Tapi kita tanya kenal usul, ada barangkali ada juga yang belum kenal ya. Tapi ini adalah dalam ruang lingkup kajian hukum Islam ya. Dan ini saya yakin ya, Anda pasti ya siap untuk menerima karena ini sangat penting ya. Karena ilmu ini sebenarnya tidak hanya batas di dunia ya, ini bisa nanti sampai akhirat. Karena yang kita kaji itu adalah sumber hukum Islam, Al-Quran dan Sunnah dan yang lainnya. Ya. Jadi apa sumbernya? Jadi sumber kajian usul fiqh itu sebenarnya ada yang mengatakan ilmu secara garis besarnya adalah ilmu kalam ya. Karena nanti ada kajian kita ini tentang usul fiqh ini baunya atau bernuansa teologi. Nah, kita dalam mengaji itu, tolong suaranya ya. Nah,
kita harus ma'rifatullah, mengenal Tuhan. Nah, itu juga masuk dalam kajian teologi atau ilmu kalam. Nah, itu untuk ilmu usul fiqh ya. Ini nanti mengenal Tuhan ya, karena nanti hukum itu dari Tuhan. Kita tidak mengambil nanti ya hukum dari yang itu, karena hukum yang tertinggi itu adalah hukum Tuhan. Yang kedua, nanti ada ilmu bahasa Arab ya. Karena nanti ada istilah-istilah ini sangat banyak bernuansa bahasa Arab. Bahkan ya, Quran dan hadis sebagai sumber ya, itu juga kata pengantar dalam bahasa Arab. Jadi bahasa Arab ya. Nah, kemudian juga nanti ada hukum-hukum syara, hukum-hukum syar'i. Jadi hukum-hukum Tuhan ya. Nanti itu juga nanti mengkaji tentang wajib, sunat ya. Ada namanya hukum taklifi, wada'i. Itu juga termasuk dalam kajian usul fiqh. Maka itu dijadikan sebagai sumbernya ya. Mahasiswa sekalian, kita langsung saja kita masuk ya. Nah, jadi mudah-mudahan dengan Bapak sampaikan tadi sumbernya kita tidak alergi ya. Wah, nanti kenapa ini ya, kenapa ini banyak bahasa Arabnya ya? Karena barangkali tadi ada yang tidak dari pondok ya, mungkin barangkali ini bingung. Atau ini ada filsafatnya, ada itunya ya. Nah, memang begitulah ya, karena ini usul fiqh diambil dari itu ya. Pertama kita ingin tahu tentu ya, kita kenal dulu secara kebahasannya. Apa itu yang dimaksud dengan usul fiqh? Jadi kalau kata usul fiqh itu sebenarnya kita lihat ini ada dua suku kata di sini, kata usul dan kata fiqh. Jadi Bapak katakan usul itu juga sebagai ilmu tersendiri, fiqh itu juga ya. Jadi para ahli usul itu menjelaskan pengertian usul fiqh itu dari dua sudut pandang. Itu dari sudut pandang apa? Yang pertama kata usul, kemudian kata fikih. Ada yang menyebut itu sebagai mudhofun ilaih. Tahu mudhofun ilaih? Itu menyandarkan kata usul dengan kata fikih. Contohnya kalau kita dalam membaca kitab nanti tulisannya kitabun nikah. Nah, itu sebenarnya mudhofun ilaih. Tapi nanti menjadi khobar dia. Nah, ini juga apa yang Bapak sampaikan bingung ini. Oke ya. Nah, tapi yang jelas usul fiqh itu dari dua kata, kata usul dan kata Fiqh. Nah, ini sudah jadi bahasa Indonesia kata usul. Ada usul, ada kata asal ya, usul asal. Jangan kita nyangka oh ini bahasa Indonesia ini. Sebenarnya juga berasal dari bahasa Arab ya. Jadi banyak juga bahasa Indonesia itu sudah diambil dari bahasa Arab. Contohnya kata usul asal ya. Jadi usul fiqh dilihat dari dua kata yang membentuknya apa, kata usul dan kata fiqh. Berasal dari kata usul, kemudian berasal dari kata fikih. Kata fiqh, nah itu mempunyai pengertian yang tersendiri. Yang pertama kita lihat kata usul. Ya, pernah orang bertanya apa itu usul? Usul dengan asal sama? Sama nggak? Ya sama lah. Kalau kata usul itu adalah plural. Plural itu kalau bahasa Arabnya jamak ya. Asal katanya mufradnya adalah al-aslu asal. Jadi kata usul itu dengan kata asal itu sama. Jadi usul itu adalah jamaknya dan mufradnya adalah al-asal. Oke, nah kita lihat, kita santai saja ya, karena materinya memang cukup rumit nih. Secara etimologi, jadi ingin kita melihat kata usul itu dari mana ya, atau kata asal itu. Usul asal, nah itu sudah jadi bahasa Indonesia. Jadi secara etimologi, apa etimologi? Etimologi itu pengertian secara bahasa. Etimologi itu bahasa Latin ya. Jadi jangan bingung. Jadi kalau orang belajar ya hukum Islam ini itu harus tahu istilah-istilah itu, apalagi dalam kajian hukum ya. Nah, apalagi kalian nih
Ini mahasiswa MPI ya, tarbiyah ya. Ada juga mahasiswa PB ya. Mungkin barangkali ya kurang akrab dengan kata-kata ini. Tapi mudah-mudahan hari ini mahasiswa akrab ya. Harus tahu. Kalau orang bilang etimologi itu apa? Pengertian secara bahasa. Pengertian dalam bahasanya secara bahasa itu nama lainnya apa? Pengertian secara lughah. Lughah itu sama dengan bahasa, sama etimologi. Nah, ya. Jadi jangan sampai kehabisan kata-kata ya. Jadi kalau orang bertanya etimologi, bahasa, lughah itu sami mawon. Iya, sami mawon ya bahasa Jawa. Sama saja itu satu kata. Pengertian bahasa itu sebenarnya pengertian yang diambil dari kamus. Jadi di dalam kamus bahasa Arab ya. Jangan dilihat nanti di novel tidak ketemu ya. Ini adanya dalam kamus. Jadi kalau Anda buka kamus nanti akan ketemu. Tentu ini kamus bahasa Arab ya. Apa makna dari kata-kata usul atau asal itu di sini nanti ada yang tertulisnya. Ma buniya alaihi ghairuh. Nah, ini baru satu kata aja kita bahas. Pembahasannya cukup luas. Ma buniya alaihi ghairuh. Kalau kita artikan letter-letternya biasa aja, apa bunia dibangun atasnya ghairuh. Nah, tentu kita bingung. Nah, tapi di sini ada yang mengartikannya dasar yang di atasnya dibangun sesuatu. Nah, itulah arti asal secara bahasa. Tapi pengertian itu sangat dangkal. Jadi pengertian kamu itu pengertiannya singkat ya. Nanti kalau untuk pengertiannya yang lebih lengkap nanti ya itu menurut istilah ya, menurut pakar para ahli. Jadi kalau artinya dasar yang di atas dibangun sesuatu. Jadi ma tadi kita bingung ya apa. Kalau kita bisa ngartikan apa. Tapi di sini diartikan dasar yang dibangun di atas sesuatu. Nah, maka Bapak katakan tadi nuansa bahasa Arabnya cukup kan kental ya. Jadi kalau ada nanti yang kurang hobi bahasa Arab ya silakan nanti ya mulai dari sekarang mulai rajin ya belajar bahasa Arab. Rajin buka kamus ya. Jadi dari definisi asal di atas tadi, ya asal itu terbagi dua lagi. Nah kalau kita buka di kamus itu terbagi dua. Nah ini tambah bingung lagi ya, terbagi dua dia. Ya ini kata-kata asal tadi, ma bunya alai ghairu itu juga dibagi dua. Itu kalau lihat di dalam kamus. Al asal yang bersifat hissi. Hissi nanti bermakna hissi. Hissi itu bermakna indrawi ya. Jadi bermakna indrawi, sesuatu yang bisa dilihat, diraba dan gitu ya. Oke, sebentar ya, Bapak harus minum sedikit nih karena Bapak nih kadang-kadang sering emahnya bangkit ya. Oke, baiklah, lanjut. Jadi asal yang bersifat hissi yaitu seperti membangun atap di atas dinding. Nah, itu ya. Jadi mabunia, asal katanya bana. Bana artinya membangun. Kalau bunia artinya dibangun ya. Artinya sesuatu yang dibangun. Jadi membangun atap di atas dinding. Nah, jadi memang ya atap itu adanya di atas dinding. Harus ada fondasinya. Nah, ini istilah dalam hukum ya. Yang kedua, asal yang bersifat maknawi, sesuatu yang abstrak. Memang tidak nampak, tapi dia ada. Contohnya angin ya. Nah, mungkin ada. Ya, angin itu ada. Apakah warnanya merah? Nah, barangkali ada yang nguap nih, sudah ngantuk nih pagi-pagi ya. Halo? Ada yang sudah nguap ya? Ya, memang tidak nampak ya, tapi dia ada ya. Oke. Contohnya membangun hukum di atas dalil. Jadi kita sebenarnya tidak asal ngomong ya. Jadi berbicara tentang sesuatu harus mempunyai dalil, ada pegangannya. Oke, Bapak lanjut lagi. Sementara asal menurut istilah, kita masuk ke istilah tadi menurut bahasanya sudah ada dua pengertian. Menurut istilah itu mempunyai beberapa makna. Artinya istilah itu artinya secara terminologi. Istilahan itu dalam bahasa Arabnya ya.
ini ada beberapa makna daripada kata-kata usul, yaitu bermakna ad-dalil. Jadi kalau orang bicara asal, ada menyebut dalil, itu sama aja. Contohnya ada kaidah menyebutkan, ya, al-aslu fi hadhil masalah al-kitab wa sunnah. Dalil dalam masalah ini adalah Al-Quran dan Sunnah. Jadi al-aslu tadi tidak diartikan sebagai asal lagi, tapi dimaknanya sebagai dalil. Jadi kalau menterjemah gitu ya, al-aslu fi hadzal masalah kitab wa sunnah. Dalil dalam masalah ini adalah Al-Quran dan Sunnah. Oke. Bapak cepat ya. Selanjutnya itu pengertian pertama dalil. Jadi kalau ada orang mengatakan dalil, ya samalah dengan usul. Itu juga artinya dalil. Nanti ketemu, maka Al-Quran dan As-Sunnah itu sebagai dalil. Apa dalilnya? Al-Quran dan Sunnah. Nah, itu ya. Jadi kalau orang bertanya apa dalilnya, jadi sudah dikatakan usul itu juga mengkaji tentang dalil. Yang kedua, makna ar-rojih. Ar-rojih itu artinya yang unggul. Arti daripada asal itu juga bisa artinya ar-rojih, yang unggul, yang dipandang unggul. Ada kaidah fikih mengatakan al-aslu fil kalam al-haqiqah. Kalau di sini diterjemahkan letter lainnya, asal di dalam kalam itu hakikat. Tapi di sini al-asal itu artikan yang dipandang unggul di dalam ucapan itu adalah makna hakiki. Jadi bukan makna majazi. Oke, kita santai aja. Ini barangkali ada yang sudah ngantuk ya. Mungkin kalau ada yang sudah ngantuk silakan ya. Ngopi dulu. Silakan. Karena materi kita ini ya Bapak sebut tadi ya, nuansanya kental ya, bahasa Arabnya. Juga nanti ada apa namanya, ilmu kalamnya dan yang lain tadi ya, hukum syaraknya. Jadi asal yang unggul dalam ucapan adalah man hakiki. Nah, itu arti asal. Jadi al-asal. Kemudian ada makna dari al-asal itu al-qaidah. Apa itu qaidah? Mungkin pernah dengar kata-kata qaidah. Ada kata Kaidah. 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 Kalau bahasa Jambia kaidah ya. Kalau bahasa Arabnya qaidah ya. Qaidah al-mustamirah. Artinya kaidah yang berlaku. Di sini dicontohkan ibahatul maitah lil mutari ala hilafil asal. Asal ini diartikan kaidah berlaku. Dihalalkan makan bangkai bagi orang yang dalam keadaan darurat adalah bertentangan dengan kaidah yang berlaku. Iya. Ini jelas bertentangan kaidah yang berlaku. Sebenarnya makan bangkai itu tidak boleh. Ya. Tidak boleh. Tapi dalam keadaan darurat, boleh. Nah, ini pengertiannya ilmu usul ya. Kaidah yang berlaku. Contohnya apa ini? Anda tersesat di hutan ya, tidak ada yang perlu dimakan, tidak ada yang dimakan, yang ada hanya ada makanan yang haram. Contohnya babi ya, boleh dimakan? Boleh. Kalau tidak dimakan kita akan bisa membawa kematian. Boleh dimakan? Boleh. Boleh. Yang tidak boleh itu setelah kita makan, kita ambil, kita simpan. Nah, kita bawa untuk persiapan selanjutnya. Itu tidak boleh ya? Ya. Kalau kita kelaparan lagi, kita berjalan lagi, lah jauh kita berjalan, ketemu lagi, kita lah kelaparan, hampir nak mati lagi. Mungkin ketemu apa? Bukan babi lagi, mungkin singa ya? Ya, boleh kita makan? Boleh. Tapi tidak boleh dibawa balik ya singanya. Pulang ya. Ya, kita dimakan ya kalau kita bawa balik sih singa. Karena dia haram. Tapi dalam keadaan darurat ya, boleh. Oke, Bapak minta maaf ya, Bapak agak santai sedikit karena ya perut ini sudah mulai agak apa ini. Iya, Pak. Ya, oke. Yang arti yang keempat lagi. Nah, jadi banyak ya, jadi bingung. Asal itu aja sampai 4 artinya. 5 artinya. Yang keempat itu apa arti dari al-asal itu? Jadi banyak pengertiannya. Ya, sebentar ya. Artinya mustahabah.
menetapkan hukum sesuatu hukum yang telah ada. Seperti contoh kita yakin berwudu, ragu dalam berhadas. Maka keadaan seseorang itu masih tetap dihukum suci. Jadi contohnya gini ya. Mustahab itu menetapkan suatu hukum berdasarkan hukum asalnya. Jadi kita tadi yakin gitu. Wah, saya yakin saya wudu saya masih berwudu. Nah, tapi kita ragu apakah kita sudah kena hadas atau belum. Ya, maka nanti harus dipastikan dulu ya. Karena ngapa? Ada satu kaidah ke al yakinu la yazal bisyak. Keyakinan itu tidak bisa menghilangkan keraguan. dihilangkan oleh keraguan. keraguan. Jadi yakin tadi yang jadi pegangan ya. Ya. Atau masuk dalam kasus-kasus yang lain juga ya. Itu arti asal. Jadi kembali kepada hukum asal tadi. Kita yakin, maka keyakinan. Itulah yang kita pegang. Jadi kita yakin berwudu, maka berarti kita berwudu ya. Kita telah berwudu. Kemudian apa makna dari al-asal itu? Bermakna makis alaih. Ini payah ya. Makis alaih itu sama dengan pokok. Ada nyebut dengan kasus induk. Sumber pengkiasan. Contohnya sini Bapak langsung contoh aja. Ya, yaitu al-khamru huwa al-asal wan nabit huwa far'uhu. Di jamil askar. Khamar adalah kasus induk. Kasus pokoknya. Jadi kasus asalnya. Nah, itu ya. Atau sumber pengkiasan. Sedangkan nabis ada huwa far'uhu. Adalah cabangnya atau kasus barunya. Apa nabis? Nabis itu minuman keras selain anggur. Adalah kasus cabang yang disamakan dengan titik kesamaan berupa memabukkan ya. Nah, kita yang tahu ya, di dalam Al-Quran itu tidak ada bicara tentang minuman keras tadi ya, ada yang ada hanya penyebutannya khamar. Nah, maka itu asal ya. Nah, ketika nanti bicara tentang selain khamar ya, contohnya nanti ada minuman keras sekarang banyak beredar ya. Nah, tetap hukum asal itu dilihat adalah tadi khamarnya. Nah, nanti dicocokkan dengan ya, contohnya minum-minuman tadi, contohnya bir itu ada tidak kemiripan dengan hukum pokok asal tadi dengan khamar tadi. Karena khamar kan dibuat dari perasan anggur ya, sifatnya memabukkan. Jadi nanti segala yang memabukkan itu akhirnya nanti dihukum sebagai sesuatu yang tidak boleh ya, tidak boleh diminum ya, baik sedikit maupun banyak. Jadi banyak sedikit tetap dihukum haram. Oke, mahasiswa sekalian, sejauh ini barangkali ada yang ya masih bingung. Itu baru pengertian usul ya. Jadi banyak pengertian tadi. Jadi kalau kita nanti ketemu ada kata-kata itu jangan bingung ya. Kemudian kata usul ada kata fiqh. Nah, ini walaupun ini pembahasan tersendiri. Ya. Kata-kata fiqh. Fiqh itu apa? Nah, ini yang akrab dengan kita ya. Jadi kata fiqh itu al-fiqhu artinya apa? Ada ini juga mempunyai dua makna. Ada yang katakan al-fahmu, paham. Nah, ini juga bisa dilihat nanti di kamus. Kalau Anda buka kamus nanti akan lihat. Ini juga diambil dari bahasa Arab ya, dan juga dari Al-Qur'an ya. Nanti al-fiqhu ya. Jadi harus tahu kata dasarnya. Bagaimana al-fahmu? Ini bisa dia dalam surah Al-Isra ya. Walakin la tabqau tasbihahum ya. Dan tiada satu apa kecuali bertasbih memuji Allah hanya saja kamu tidak memahami tasbihnya. Jadi kata-kata fikih di sini. Ya. Artinya apa? Paham. Jadi kalau orang yang paham, benar dikatakan orang yang mengerti fikih. Itu secara sederhana aja, singkat ya. Nanti walaupun ada pembahasan kita lebih pertemuan selanjutnya. Makna yang kedua at-tafaqquh, yaitu bermakna al-fahmu daqi, yaitu memahami secara mendalam. Barangkali inilah pengertian secara
secara kebahasaan ya. Ini kita lihat dalam surah At-Taubah ayat 122 ya. Ada kata-kata liyatafaqahu fid-din. Tafaqquh artinya memperdalam ilmu agama. Itu artinya dari fikih. Jadi kalau orang yang paham mengerti sesuatu, maka dia dikatakan orang itu sudah fikih. Ini pengertian secara bahasa ya. Oke. Untuk selanjutnya ya barangkali Bapak tidak jelaskan tentang usul. Kita masuk ke usul fikih. Apa pengertiannya di sini? Kita ada pengertian secara sendiri ya. Usul fikih itu adalah pengetahuan tentang dalil-dalil yang bersifat global. Ini Bapak lompat aja ya, biar kita lebih tahu. Jadi apa usul fikih? Ini ada menurut pendapat para ahli. Ma'rifatu dalil fikih al-jimali wa bituruki istifadatiha mustafidah. Itu pengetahuan mengenai dalil-dalil yang bersifat global. Jadi kajian tentang dalil-dalil yang bersifat global itu kemudian bagaimana penggunaan dalil itu ya. Kemudian bagaimana juga persyaratan mengoperasikan dalil. Itu yang dikatakan dengan usul fiqh ya. Jadi yang pertama harus berupa dalil ijmali. Dalil yang global. Contoh tadi kalau kita bicara Al-Qur'an ya, itu Al-Qur'an global itu. Jadi tidak rinci deh. Tapi mencakup keseluruhan masalah yang ada ya. Kemudian contoh dalil global tadi ini kan adalah kaidah-kaidah yang bersifat umum yang belum ada satu kasus. Contohnya apa usul fiqh? Contohnya amar, perintah mutlak secara hakikat menunjukkan itu sebagai wajib. Nahi, larangan menunjukkan satu haram. Nanti kalau kita mengkaji Al-Qur'an kita ketemu nanti sana ada perintah, adalah larangan. Jadi usul fiqh ya. Ini sudah ada yang muat ini ya. Nampaknya. Oke. Jadi ya. Oke, kita lihat itu ya. Jadi usul fiqh itu adalah pengetahuan mengetahui dalil-dalil yang bersifat global ya. Jadi kita akan mengetahui tentang dalil-dalil yang global. Bagaimana penggunaan dalil-dalil. Nanti kalau dalil-dalil nanti kita masuk pertemuan besok ya. Karena banyak sekali dalilnya. Nanti ada Al-Qur'an, hadis, ijma', qiyas dan seterusnya. Nanti kita akan bahas pada pertemuan besok ya. Tapi hari ini kita masih fokus pada pengertian mengenai usul fiqh dan kaidah usul ya. Selanjutnya kita ingin lihat apa ya topik atau kajian ruang lingkup dari usul fiqh tadi apa. Ini secara ringkas biar mudah mahasiswa pahami. Kalau fikih itu jelas ya, ruang lingkup kajiannya adalah menyangkut tentang perilaku ya atau perbuatan orang muslim atau orang mukallaf ya. Sedangkan topik kajian usul fiqh ini adalah dalil syara'. Tadi Bapak katakan dalil. Jadi kita mengaji tentang dalil. Apa itu dalil? Nanti ada bahasannya pada pertemuan besok ya, insya Allah Jumat. Apa saja dalilnya? Nanti kita akan dalil syara' yang sifatnya menyeluruh. Yang diambil dari hukum yang sifat menyeluruh. Misalnya apa? Contohnya kaji qiyas. Kan ada contoh Al-Qur'an, hadis, ijma', qiyas. Dan kekuatan hukum. Itu masuk dalam kajian jadi ruang lingkupnya itu ya. Ada lafaz am. Karena juga nanti mengkaji tentang lafaz-lafaz yang ada dalam Al-Qur'an ya. Ini juga nanti yang menjadi kajian dalam kaidah usul ya. Nanti diambil dari kaidah-kaidah yang ada dalam Al-Qur'an ya. Nanti karena mengapa sangat banyak sekali ya. Jadi Bapak ingin gambarkan ya. Gini. Kita lihat ini menurut penjelasan Abdul Wahab Khalaf ya dalam kitab usul fiqh-nya ya. Ya, sekarang sudah ada terjemahnya. Kalau dulu saya ingat di pondok itu
masih dalam bahasa Arab. Itu buku itu terbitan Mesir ya. Jadi ilustrasi bagaimana? Pertama, saya ingin katakan Al-Quran adalah dalil syara. Nah, jadi Al-Quran itu adalah dalil syara yang pertama. Jadi dari semua dalil yang adanya, Al-Quran adalah yang pertama. Al-Quran, nanti ada hadis, ijma', qiyas, dan seterusnya. Ya, ada dalil yang disepakati, ada dalil yang diperselisihkan. Jadi Al-Quran adalah dalil syara yang pertama atas lahirnya hukum-hukum Al-Quran. Atas lahirnya hukum-hukum ya, atas hukum-hukum ya. Jadi perlu kita ketahui, Al-Quran ini tidak datang dalam satu bentuk. Tapi kalau Anda nanti baca Al-Quran, Anda akan lihat ya, Al-Quran itu isinya nanti tidak datang dalam satu bentuk, tapi dalam beberapa bentuk. Nanti contohnya kalimatnya ada yang berbentuk sighat amar ya. Amar, tahu amar? Apa itu amar? Ya nanti kita jelaskan. Amar itu kalau bahasa Inggrisnya perintah ya. Ada sebagian berbentuk sighat nahi, larangan. Jadi nanti jangan heran nanti ada kalimat-kalimat yang bersifat larangan, satu yang tidak boleh, yang dilarang dalam Al-Quran. Ada juga yang sighat yang berbentuk umum ya. Kalimatnya umum. Ada juga sighat itu yang berbentuk mutlak. Sighat amar, nahi, umum, mutlak. Ini adalah macam-macam menjadi dalil syara. Ini yang menjadi bahasan kita. Memang ya kajian ini jadi kurang menarik ya, karena ya memang cukup rumit ya, tidak semua bisa memahami istilah-istilah ini. Dari macam-macam dalil tadi, jadi gaya bahasa tadi ada amar, nahi dan lain-lainnya tadi. Oleh para ahli usul fiqh itu mereka kaji secara seksama ya, melalui penelitian. Dikajilah susunan kalimatnya, dikajilah gaya bahasanya, bahasa Arabnya, dan penggunaannya yang mengandung dimensi syarat. Ya. Nanti pada akhirnya ya mereka itu nanti menarik satu kesimpulan. Apa contoh kesimpulan bahwa sighat amar itu al-amru lil wujub. Amar itu menunjukkan wajib. Ya. Jadi jangan nanti kalau kita baca, contoh saya bertanya dengan siapa? Contohnya Muhlisin. Halo Muhlisin. Iya, saya tanya Muhlisin. Halo, kamu sholat Muhlisin? Pak. Sholat, Pak. Ya. Siapa yang menyuruh kamu sholat? Pak. Itu ya. Tidak jelas suaranya Pak. Iya. Anda sholat? Tentu ya. Ya, Pak. Tentu Anda sholat ya. Karena sholat itu adalah kewajiban. Siapa yang menyuruh Anda sholat? Kalau masih satu itu jawabannya bukan orang tua lagi, tapi yang nyuruhnya adalah Allah ya. Karena sholat itu wajib. Ya. Sholat. Dari mana Anda tahu? Tentu Anda harus tahu dari dalilnya Al-Quran. Contohnya aqim sholat. Contohnya perintahnya sholat ya. Jadi bukan jawabannya lagi sampai menyuruh orang tua atau yang lain, tidak ya. Karena ini adalah perintah Allah ya. Jadi amar menunjukkan wajib. Di mana wajib yang tadi? Karena ada kalimat perintah di sana. Aqim sholat. Jadi perintah itu wajib. Kalau wajib itu tidak dilaksanakan, berdosa. Kalau berdosa jelas masuk neraka. Itulah. Itu secara singkatnya begitu ya. Jadi ada sighat wajib, sighat nahi menunjukkan makna haram. Nahi itu tunjukkannya kepada haram. Nanti oleh para ahli usul fiqh dibuatlah suatu kaidah. Ya. Kemudian al-umum al-am mencakup cakupan kepada seluruh satuan am. Mutlak menunjukkan tetapnya hukum secara mutlak ya. Ya, oke. Maka para ahli usul menetapkan kaidah, apa kaidahnya? Al-amru lil ijab ya. Amar itu menunjukkan hukum wajib. Nahi lil tahrim. Nah, itu menunjukkan haram. Itu diambil dari pemahaman terhadap lapas-lapas yang ada dalam Al-Quran. Jadi dikatakan datangnya tidak dalam satu bentuk ya. Termasuk yang umum ya. Ya, kemudian ada al-mutlaqu yadullu ala fadisai bi ghairi qaid. Kaidah umum menyuruh ini kemudian digunakan oleh pakar ahli untuk mengambil hukum praktis dari parsial. Oke, kita ambil contohnya apa?
Oke, contoh yang pertama, wajibnya memenuhi janji. Hukum ini diambil dari firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud ya. Janji. Apa kaidahnya? Al aslu fil amri lil wujub ya. Asal pokok daripada amar itu adalah untuk menunjukkan wajib. Wajib. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Aufu ini kan fil amar. Tahu fil amar? Tahu, Pak. Tahu, Pak. Pak. Sekarang ada fi'il amar. Contohnya doraba. Dorobu. Doraba artinya Idrib. memukul. Mukul. Idrib, pukulah. Nah, kalau ini Pukulah. katanya aufu. Penuhilah. Aku Jadi tidak. penuhilah janji. Karena janji di sini kelebihannya amar. Jadi perintah itu menunjukkan perintah wajib. Jadi semua janji wajib dipenuhi kecuali janji ya yang menyalahi syariat itu tidak boleh. Jadi kalau janji yang baik harus wajib dipenuhi. Jadi hati-hati ya. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji. Penuhilah aufu. Nah, ini kata-kata di sini menunjukkan hukumnya memenuhi janji adalah wajib. Jadi orang ahli usul harus tahu tadi kata-kata aufu tadi ya. Nah, itu kata-kata yang menunjukkan wajib ya. Kedua, haramnya satu komunitas mengolok-olok komunitas lain. Apa contohnya? Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin. Apa itu? Wahai orang-orang yang beriman, janganlah satu kaum mengolok-olok kaum yang lain. Nah, ini tidak boleh ngolok-olok. Ada kata-kata la yaskhar qaumun min qaumin. La. Arti la itu kata bahasa kita tidak boleh ya. Karena hukumnya. Karena kita tidak tahu ya, barangkali yang sesuatu yang kita olok-olokkan tuh terkadang dia adalah lebih baik dari kita. Tidak boleh. Di sini ada kata an-nahyu litahrim. Mana kata-kata nahi di sini? Ada kata-kata la. La-nya adalah la. Tidak boleh niat. Nah, kalau bahasa Jambi tidak boleh nih. Ya. Hukumnya haram. Ya. Kalau haram berjelas berdosa. Kalau berdosa masuk neraka ya. Nah, Anda bayangkan kalau masuk neraka gimana? Mau masuk neraka? Bayangkan neraka ya. Kita dengan hati di dunia saja kita tidak sanggup kita. Kalau Anda tidak percaya, Anda ambil korek api dan bakar di telunjuk itu apa rasanya? Belum apa-apa dengan api neraka ya. Belum apa-apa api yang ada di dunia ini. Baru 0% ya. Nanti 99% ini di akhirat nanti Anda bayangkan ya. Nah, gitu ya. Kemudian apa contoh lagi? Semua macam ibu diharamkan untuk dinikahi. Anda boleh nikah ibu ya. Furiman alaikum ummahatukum. Nah, ini jelas kan? Ada dalam firman Allah ini. Nah, ini menunjukkan lepas umum. Diharamkan bagi kamu semua ibu-ibumu. Furiman alaikum ummahatikum. Tidak boleh nikah. Dikawin. Sama. Nikah dengan kawin tak? Ada yang tahu? Apa bedanya? Beda, Pak. Beda ya? Nah, jadi diharamkan kamu menikahi ibu-ibumu. Nah, ini pernah terjadi zaman jahiliyah aja ayat ini ya. Kalau zaman jahiliyah dulu boleh. Ada istilahnya kawin warisan, tahu warisan? Jadi kalau umpamanya orang tua yang meninggal, anak boleh mewarisi. Itu juga termasuk tradisi jahiliyah. Nah ini datangnya Islam, jelas diharamkan ya. Semua ibu-ibumu, tidak boleh Nikah. tidak boleh nikah. Kalau ibu kota gimana? Ya. Kota ya. Negara, Pak. Negara. Iya lebih kejam ya. Kota lebih dari ibu tiri ya. Nah, jadi diharamkan itu kena umum semua ya. Jadi katanya umum ya. Kemudian ada kata-kata ini membebaskan budak dalam tebusan zihar bersifat umum muslim dan muslim. Contohnya fatahriru raqabah. Nah, ya. Maka memerdekakan budak ya. Nah, ini juga contoh ya. Ini kalau lepas mutlak. Jadi kalau ada nanti pelanggaran, dia harus memerdekakan budak ya.
Itu budak yang dimaksudkan di sini adalah budak yang muslim ya, bukan yang nah ini lafaz mutlak. Jadi mutlak itu apa kalau bahasa kita? Ya sesuatu yang tidak mengandung arti lain ya. Dia arti yang dimaksudkan itu. Oke, sejauh ini barangkali ada yang jelas, ada yang ingin ditanyakan? Oke. Ya, kalau mengatakan malu bertanya sesat di jalan. Nah, apalagi ini usul P ya. Jadi kita sedikit-sedikit. Jadi kalau ada yang ingin bertanya, ya dipersilahkan. Karena Nah, masih saya Pak, Bapak, saya mau bertanya. Iya, silakan. Pak. Satu aja dulu, nanti Bapak masih ada penjelasan lain. Silakan satu pertanyaan dulu untuk menyeling ini. Ya, silakan. Apa pertanyaannya? Mana sih ya? Apa ya? Satu, Bu. Gado-gado Oke. satu. Iya. Hasilnya satu dulu. Satu dua. Ya. aku belum makan Nasi dulu. Tuh, kau nasi juga. Gado-gado. Jona. Jona Atau- iya. Nanti nasi satu, gado-gado satu. Kenapa belum gado-gado, Pak? Gado-gadonya yang pedas ya. Silakan dulu. Gado-gadonya ya. Karena usul P ini bukan gado-gado. Ya, tolong dulu. Itu di stop dulu ya. Suaranya tolong di anu dulu ya. Cek. Di unmute ya. Oke ya. Silakan ya. Silakan makan boleh, ngopi boleh ya. Karena Bapak juga harus minum ya, karena nanti ya takut kering ya. Mahasiswa sekalian, oke kita lanjut aja. Next ya. Setelah kita mengetahui tentang definisi tadi ya, tentu kita ingin mengenal lagi lebih jauh apa manfaat dari usul fiqh itu ya. Kalau kita lihat di dalam modul kita ini ada beberapa ya, cuman ya, ada beberapa, tidak begitu banyak ya. Sebenarnya ya, kalau kita lihat dalam referensi yang lain ya, jumlahnya sebenarnya sangat banyak. Jadi Bapak katakan di awal ya, dengan menguasai ilmu usul fiqh ini banyak persoalan bisa diselesaikan ya, banyak ya. Jadi kita di dunia ini banyak punya masalah ya. Jadi dengan usul fiqh banyak masalahnya. Sehingga jangan heran ya, ada orang-orang dulu, ulama dulu ya bisa menjawab semua persoalan. Sebagai contoh ya, ada ini orang yang ahli usul fiqh ya, ini termasuk ya profesor kita dulu tapi sudah meninggal, yaitu Pak Profesor Dr. Sulaiman Abdullah ya. Nah, dia biasa ya menjawab ya pertanyaan-pertanyaan ya. Ada masalah-masalah ini bukan hanya dari dalam Jambi tapi juga sampai dari luar Jambi. Nah, termasuk yang menyusun ini adalah orang yang pakarnya itu Bapak Profesor Dr. Suhar ya. Jadi dia sangat ahli dalam bidang usul fiqh. Oke, silakan ya. Jadi apa saja manfaatnya? Sangat banyak sekali ya. Di sini yang pertama Bapak ingin jelaskan manfaat kita membaca usul fiqh itu ya. Ini yang pertama bisa dijadikan sebagai fondasi dalam berijtihad ya. Anda paham ijtihad ya? Ketika kita dihadapi suatu masalah, kita perlu ijtihad. Ketika kita mencari suatu hukum tidak ada dalam Al-Quran, tidak ditemukan juga dalam hadis, dalam sumber-sumber yang lainnya, maka kita perlu berijtihad. Nah, usul fiqh ini bisa dijadikan sebagai fondasi ya. Anda tahu fondasi sebagai pegangannya. Bagaimana cara kita mengambil hukum atau berdalil ya. Nah, ini bisa dijadikan sebagai fondasi. Jadi orang yang tidak menguasai usul fiqh ini sebenarnya ya mereka juga ya sulit nanti ya memahami atau hukum Islam ya, atau mereka juga akan kewalahan ketika ingin berijtihad ya. Yang kedua apalagi manfaatnya? Memperluas wawasan tentang Islam ya. Nah, ini luar biasa ya. Jadi dengan kita mengkaji, memahami usul fiqh ini akan memperluas wawasan kita tentang Islam itu, yaitu syariat Islam ya.
Jadi kita akan paham tentang hukum syariat ya. Dan akan tahu juga tentang bagaimana cara mencari dalil-dalil yang benar. Nah, karena juga banyak, tidak semua orang bisa ya. Kemudian apa? Ini jumlahnya cukup banyak. Kemudian dengan menguasai ilmu usul fiqh juga ini, ya, kita dapat menerapkan kaidah. Jadi kan ada kaidah usul fiqh nanti. Kita dapat menerapkan kaidah itu secara benar ya. Nah, mengapa? Karena kita memiliki pengetahuan yang luas tentang dalil-dalil Islam ya. Nah, sebab sangat berbahaya sekali kalau kita menerapkan kaidah-kaidah itu secara tidak benar. Ini dapat menyesatkan ya orang lain ya. Nah, itu salah satunya. Apalagi manfaat tujuannya dengan kita menguasai usul fiqh ini, kita dapat mengaplikasikan ya hukum-hukum sesuai dengan syariat agama. Jadi mengaplikasikan hukum itu sesuai dengan syariat agama. Jadi kita tidak seenaknya atau membuat fatwa ya. Nah, ini sangat berbahaya. Jadi kalau kita membuat fatwa yang tidak sesuai dengan syariat tadi, ini bisa menyesatkan. Nah, tapi dengan kita bisa mengaplikasikan hukum syariat ini sebenarnya ya, kita dapat bertanggung jawab ya terhadap apa yang kita sampaikan. Nah, ini juga yang barangkali terjadi sekarang ini ya. Kemudian apa lagi manfaatnya? Menghindari dari taklid yang tidak benar. Nah, barangkali ini tahu apa yang dikatakan taklid. Taklid itu ya mengikuti pendapat orang lain tanpa mengetahui dasar hukumnya. Nah, ini bisa menghindari taklid buta. So, masih paham dengan taklid buta? Jadi kita mengikuti pendapat tapi kita tidak tahu alasan atau dasarnya. Seorang mahasiswa itu tidak boleh. Anda harus tahu ya. Jadi Bapak tanya tadi, mengapa Anda sholat? Saya ngikut orang tua sholat. Nah, itu bukan jawabannya ya. Tapi kita harus tahu data dasarnya. Oh, dasarnya ayat Al-Quran memerintahkan sholat. Memerintahkan kita untuk zakat ya. Taklid itu boleh mengikut, tapi bagi siapa? Tentu bagi orang yang awam ya. Orang yang tidak mengerti. Jadi kalau Anda ini mahasiswa, Anda tidak boleh, kalau menurut Bapak ya, taklid. Anda kan bisa ya mengkaji, membuka Al-Quran, hadis, atau apalagi sudah belajar usul fiqh ini ya. Nah, Anda bisa memilih nanti ya, mau mengikut siapa ya, apa mengikut mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki dan semuanya. Anda akan tahu membedakan ya. Ya, jadi yang mana yang harus Anda ikut. Karena Anda memahami tentang dasar-dasarnya ya. Dasar-dasar mereka menetapkan suatu hukum ya. Kemudian apa lagi? Dengan mempelajari usul fiqh ini juga kita akan memperkuat keyakinan kita terhadap hukum-hukum syara ya. Nah, jadi juga ini memperkuat keyakinan kita ya. Jadi sehingga kita tidak ragu-ragu terombang-ambing di dalam menjalankan syariat ini ya. Jadi kalau kita menguasai fiqh ini insya Allah menambah keyakinan ya. Jadi mana yang benar, mana yang salah, mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Kemudian dengan mengetahui usul fiqh, yaitu kita bisa menelaah membedakan mana hukum yang benar dan mana yang dipersisihkan. Nah, ini ya. Dengan tahu usul fiqh kita tahu mana hukum yang benar, mana yang tidak benar. Mana yang masih diperselisihkan. Kita tahu nanti ya. Oh, ini masih dipersisihkan. Tidak boleh kita katakan itu tidak benar, ya. Jadi kita jangan sampai nanti ekstrim kita. Oh, inilah yang benar. Nah, itu tidak boleh. Tapi dengan mengetahui usul fiqh kita bisa membedakan. Oh, ini benar. Yang ini masih dipersisihkan. Kalau itu dipersisihkan itu masih ada kemungkinannya bisa benar, bisa juga ya mungkin diragukan atau zon ya. Kemudian kita dapat juga mencari kebenaran di antara mazhab fikih. Nah, Anda dengan memahami usul fiqh ini ya. Contohnya ini yang pakar ahli usul fiqh sebenarnya siapa? Yang pertama kali menyusun itu adalah Imam Syafi'i. Walaupun ya nanti ada juga Imam Hanafi, tapi
dari segi rumusannya yang sampai kepada kita adalah Imam Syafi'i. Maka Imam Syafi'i itu disebut sebagai pendiri dari usul fikih ya. Nah, kita bisa mencari kebenaran di antara mazhab fikih ini. Oh, saya nanti cocok dengan mazhab ini. Jadi jangan kita nanti ya bisa jadikan sebagai dasar ya kita beramal ya. Oh, mengapa di Indonesia ini kental Syafi'inya? Mengapa nanti di Mekah itu lain? Nanti di Timur Tengah lain, di sini lain ya. Nah, karena banyak mazhab. Kita bisa melihat kebenaran itu ya di antara mazhab tanpa kita harus menyalahkan mazhab yang lain. Nah, itu tidak boleh ya. Itu bicara tentang kalau cara mazhab kunut ya. Itu khilafiyah itu kan. Nah, sebenarnya yang bermasalah itu adalah orang yang tidak sholat subuh ya. Jadi orang yang tidak sholat subuh itu yang seharusnya yang dipermasalahkan. Kemudian dengan mengetahui usul fikih kita bisa sarana untuk membentuk hukum fikih. Nah, memang dengan mengetahui usul fikih kita bisa membentuk hukum fikih. Nah, kita bisa menilai hukum fikih. Atau kita bisa merumuskan hukum yang belum ada ya. Selanjutnya apa? Yaitu manfaat kita mempelajari usul fikih ini dapat meningkatkan keimanan. Nah, keimanan apa? Iman meningkatkan kepercayaan kita. Mengapa? Karena semakin lama kita ya menggali semakin jauh tentang konsep dalil tadi, bisa Al-Quran, hadis, dan lainnya, tentu sebenarnya ini diharapkan semakin memperkuat keimanan kita ya. Karena yang kita kaji itu adalah dalil. Dalil itu apa contoh tadi? Bisa Al-Quran, hadis, ijma. Ya. Jadi dengan mengkaji dalil Al-Quran, karena Al-Quran itu adalah imam ya. Nanti ditanya tuh sampai ke kubur itu Al-Quran ya. Ma imamuka, apa imammu? Al-Quran ya. Nah, jadi dengan kita mengkaji itu, dengan memahami tentang konsep Al-Quran dan begitu pula hadis, ya. Nah, ini akan makin memperkuat keimanan kita, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Selanjutnya, apa lagi? Dengan memahami usul fikih juga, ini juga dikatakan dapat memperkuat ketakwaan. Apa arti takwa? Jadi orang yang sudah paham usul fikih itu memahami aja, setelah dia mengkaji dalil-dalil ya yang tadi, nanti mudah-mudahan akan muncul rasa takut bila berbuat dosa durhaka. Jadi akan menambah ketakwaan. Takwa, tawaduk dia, makin tawaduk ya, waro ya. Jadi kalau orang usul fikih nanti dia paham itu. Nah, setelah dia memahami hukum-hukum, ya, nanti akan muncul ya dalam dirinya rasa takwa. Nah, nanti kita lihat ya pengertian takwa itu apa, nanti itu bisa ya. Nanti dicari definisinya. Tawadu, ada yang matikan gitu ya secara perkatanya. Waro ya. Nah, mudah-mudahan diharapkan seseorang itu akan menjadi orang yang bertakwa dia, takut untuk melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Kemudian apalagi manfaatnya? Nah, ini juga seseorang dengan menguasai usul fikih ini, tadi kan saya bilang bisa menyelesaikan banyak masalah. Sama dengan kalau sekarang ada pegadaian ya, menyelesaikan masalah tanpa masalah ya. Nah, kalau usul fikih ini, ya kita dengan memahami usul fikih ini akan kalau seseorang itu dapat menjadi lebih pede dia. Tahu pede? Nah, lebih pede, bukan mengusulkan dada, lebih pede. Jadi kalau seseorang meminta pendapat, kita akan lebih yakin, lebih pede kita ya, menyampaikan pendapat yang benar sesuai dengan syariat agama. Tapi kalau kita tidak menguasai ya kita akan ragu-ragu nanti mana yang sebenarnya. Nah, ini juga bisa membuat kita semakin pede, punya keyakinan yang kuat ya. Apalagi manfaatnya? Nah, ini juga bisa membantu kita dalam berdakwah ya.
dengan usul fikih ya. Karena dalam dakwah ini banyak strategi-strateginya ya. Jadi berdakwah ya dapat digunakan sebagai dakwah dan dijadikan sebagai ilmu alat dia. Ketika kita ya menyampaikan dakwah dan nanti menjawab permasalahan yang terjadi di dalam masyarakat ya. Kemudian apalagi dapat membantu menyelesaikan perkara-perkara secara Islami. Nah, itu ya. Ini baca aja. Nah, jadi dari contoh satu kaidah usul fiqh aja sebenarnya banyak masalah bisa diselesaikan nanti. Memahami seluk-beluk keluarnya fatwa. Nah, jadi kalau kita mau usul fiqh kita tahu, oh si anu ini dia berfatwa, oh dasarnya ini ya, kita tahu. Sehingga kita dapat mendekati kepada kebenaran ya. Oh, mana fatwa yang mendekati ke kebenaran ya. Kemudian juga dengan melakukan apa nih, dengan memahami usul fiqh ini kita manfaatnya apa? Ini dapat meluruskan penyimpangan dalam masyarakat. Artinya kita dapat mengemukakan ya, menyampaikan mana dalil yang sebenarnya. Jadi kalau ada masyarakat nanti bertanya, Pak, apa hukumnya ini? Bagaimana? Mengapa harus begini ya? Kita bisa menyampaikan dalil itu secara benar. Dan terakhir, ini manfaatnya adalah dapat juga melindungi diri kita dari perkara dosa ya. Nah, itulah tadi walaupun secara singkatnya sudah ada di dalam modul kita, tapi secara rinci nanti bisa dilihat dalam refleksi lain. Manfaatnya sangat banyak sekali. Sejauh ini tentang manfaat dari usul fiqh, barangkali ada yang ingin bertanya sebelum kita masuk ke kaidah. Ini barangkali ini materi terakhir, tapi ini mungkin materi ini cukup rumit ya. Tentang kaidah, apa itu kaidah? Oke. Silakan kalau ada, kalau tidak ada Bapak lanjut aja ya. Oke, kita akan masuk ke dalam. Ada yang bertanya ya silakan. Ada Pak, izin bertanya Pak. Ya silakan coba. Bapak saya Saya ingin perkenalkan, saya Mukhlisin Pak dari Ya, lokal 1B. Iya, Pertanyaan saya, ya. apa penjelasan hukum menurut istilah dalam kitab usul fiqh? Istilah ya. Nah, jadi istilah itu Hukum menurut istilah. ya. Oke. Oke, Bapak jelaskan ya. Kalau istilah, hukum menurut istilah itu sebenarnya menurut pengertian terminologi. Terminologi itu menurut pakar para ahli. Jadi istilah itu sebenarnya pengertian yang lengkap nanti. Jadi di sana sudah ada pendapat para pakar atau para ahli ya. Jadi kalau tadi kita memahami sejarah bahasa lughah itu dangkal, tapi ketika kita masuk dalam istilah kita sudah dapat lebih lengkap. Contohnya apa? Contohnya saya tanya Mulisin. Mulisin tahu arti nikah itu apa secara bahasa? Nikah itu kalau secara bahasa artinya ad-dhammu, berkumpul, bertemu. Nah, jadi kalau kita bertemu, berkumpul itu sudah nikah namanya, sudah kawin. Itu pengertian bahasa. Tapi kalau secara istilah tidak. Karena nanti kalau kita ambil pengertian itu, tumbuh-tumbuhan juga kawin ya, binatang juga kawin. Jadi samalah kita dengan itu. Nah, untuk melengkapi pengertian itu, maka kita ambil pengertian istilah tadi. Nah, maka usul fiqh tadi perlu pengertian istilah supaya kita dapat pengertian yang lengkapnya. Nah, menurut pendapat para ahli. Maka diartikan nikah tadi artinya adalah akad yang menghalalkan hubungan suami istri. Akad yang menghalalkan wato atau berhubungan. Nah, maka itulah artinya yang lengkap. Itu sebagai contoh. Nah, itu ya. Jadi istilah itu pengertian menurut para ahli atau itu bahasa Arab ya. Kalau bahasa Latinnya terminologi. Ya, jadi menurut pendapat para ahli. Jadi biasa saja arti nanti banyak ya menurut pendapat ahli ini, ahli itu ya apa? Contohnya ibadah. Apa menurut pendapat para ini? Menurut ahli fikih, ahli usul, ahli ibadah, ahli tasawuf. Nanti mempunyai pandangan itu menurut pendapat
Kita lihat istilah ya. Nah, itu menurut pendapat para ahli. Dan penjelasan itu, istilah ini adalah penjelasan yang lebih lengkap dan sangat mudah untuk dipahami. Barangkali itu cukup ya. Bapak lanjut lagi. Kita masuk. Terima kasih atas pertanyaan dari Mukhlisin ya. Ya, mukhlis ya. Atau tahu arti mukhlis? Orang ikhlas, Pak. Orang yang ikhlas ya. Mudah-mudahan ya. Amin ya, kita doakan ini mukhlis menjadi orang yang mukhlisin. Karena dalam hidup yang paling sulit itu ikhlas ya. Ikhlas itu di mana letaknya? Fi qalbi, Pak. Di kolbi. Saya tanya, mukhlisin kolbinya ada? Di mana kolbinya? Wajib, Pak. Baik, Pak. Baik tuh. Di hati ya? Mukhlis di hati. Kalau cinta gimana? Ikhlas itu di mana? Di hati juga? Berarti Pak. Ya. Ya, hati itu di mana letaknya? Saya tanya. Di dalam atau di luar? Di dalam. Pak. Ngapa di dalam? Ngapa tidak di luar? Nggak bisa Kenapa ditarik di mereka luar, Pak. Iya. Maka itu pekerjaan hati ya di dalam. Kalau di luar nanti takut dimakan apa? Makan kucing ya. Iya, hati kalau diletak di luar, maka hati manusia itu letak di dalam ya, di tempat yang tersembunyi ya. Oke, kita masuk tentang kaidah fikih ya. Kaidah usul fikih, bukan kaidah fikih. Jadi kaidah fikih nanti kita. Tapi kita tahu dulu apa itu kaidah ya. Nah, ini harus tahu kata-kata. Kaidah itu apa? Kaidah itu bahasa Arab ya. Nanti jangan dicari dalam tempat yang lain ya. Cari dalam kamus bahasa Arab. Kaidah. Kaidah. Ada yang nyebut tata bahasa. Tapi pengertian ini adalah arti bahasa atau pengertian etimologi loh, yaitu kaidah bermakna asas, dasar dan pondasi. Bisa bersifat konkret maupun bersifat abstrak. Seperti kata-kata qaid al-bait. Nah, contohnya artinya pondasi rumah. Qaid ad-din, apa artinya? Dasar-dasar agama. Nah, dan ini juga ada dalam Al-Qur'an ya. Nanti kata-kata ini ada juga dalam Al-Qur'an ya. Tapi secara ringkas, kaidah itu adalah dasar ya, atau asas, pondasi. Unsur penting dari suatu kaidah itu apa? Nah, ini harus tahu. Sebagai landasan, Pak. Kaidah yaitu harus bersifat kuli, menyeluruh dia, general, yang mencakup seluruh bagian-bagiannya. Nah, ini kalau dalam ilmu ya. Jadi kalau suatu kaidah itu harus bersifat umum, menyeluruh, general ya. Oke, kita lanjut. Nah, di dalam kajian hukum Islam, kita mengenal ada dua kaidah nanti. Yang pertama kaidah usul fiqh, kemudian ada kaidah fikih. Nah, hari ini kita masuk dalam kaidah usul ya. Apa itu kaidah usul? Di sini sudah ada formulasinya. Yaitu kaidah yang kita temukan dalam kitab usul fikihnya itu yang digunakan untuk mengeluarkan hukum tahrijul ahkam dari sumbernya Al-Quran dan hadis. Nah, itu sebenarnya kaidah usul fikih ya. Jadi nanti kajian kita adalah terkait tentang bagaimana mengeluarkan hukum. Sementara fikih berbeda ya. Jadi kaidah usul ini sering digunakan di dalam tahrijul ahkam. Bagaimana kita mengeluarkan hukum dari dalil-dalil. Contohnya bagaimana kita mengeluarkan hukum dari dalil Al-Quran dan Sunnah. Mengeluarkan hukum ya. Bukan menerapkan hukum. Kalau menerapkan hukum itu nanti masuk dalam kajian fikihnya ya. Jadi kalau objek antara kaidah fikih dan usul sebenarnya ada kemiripan, kesamaan dia ya. Sebagai kaidah-kaidah umum ya. General tadi yang mencakup masalah parsial ya. Kaidah usul disebut kaidah istinbat. Nah, ini catat saja ya dalam pikirannya. Jadi kaidah usul fikih ini disebut dengan kaidah istinbat. Apa itu kaidah istinbat? Kaidah istinbat tadi kaidah untuk menggali hukum. Kaidah yang dijadikan wasilah oleh
para mujtahid untuk menggali hukum syarak dari dalil Al-Quran dan hadis. Nah, itu ya. Jadi kaidah usul muncul sebelum fikih. Kaidah usul bersifat menyeluruh. Ya. Kemudian objek kajian usul fikih ini adalah dalil-dalil syarak atau dalil samawi ya. Kalau fikih tadi tidak perbuatan mukallaf ya. Kemudian sumber usul fikih tadi sudah Bapak jelaskan, bisa ilmu kalam, syarat dan bisa ilmu fikih ya. Kemudian dalam usul fikih juga diperoleh melalui pendekatan deduktif, deduktif ya. Jadi nanti dalam usul fikih itu pendekatannya adalah deduktif. Sementara fikih pendekatan adalah induktif atau istiqra ya. Nanti silakan dilihat ya. Jadi itu menjelaskan tentang cara berpikir ya. Oke, itulah gambarannya. Untuk kajian tentang kaidah usul ini sebenarnya kajian cukup luas ya. Ini tolong didengarkan saja ya. Yang pertama, karena ini kajiannya cukup luas, menyangkut tentang kaidah-kaidah dasar usul fiqh atau kaidah-kaidah kebahasaan atau lugawi ya. Pertama menyangkut tentang wad'u lafzi lil makna. Ini kalau bahasa Indonesianya kajian kebahasaan yang berkaitan tentang peletakan lafaz untuk menunjukkan suatu makna. Yaitu contohnya am, khas, mustarak, ada takwil. Ini contoh. Itu nanti itu ada usul fikihnya ya. Istimalul lafzi fil makna, kajian kebahasaan yang berkaitan tentang penggunaan lafaz pada suatu makna. Contoh nanti ada hakikat, ada majas, ada syarih, ada kinayah. Itu juga kajian usul fikihnya ya. Ya, tolong didengarkan saja dulu. Ada wadih, ghairi wadih, adalah kajian kebahasaan yang berkaitan dengan masalah kejelasan, kesamaran satu lafaz dalam penunjukan satu makna. Jadi kajian kita tentang lafaz ya, menunjukkan suatu makna. Yang terakhir, yang keempat, ada kaifiat dalalah alladzi alal makna. Ini contohnya nanti ada mantuk, ada mafhum. Barangkali ya untuk penjelasan ini nanti akan kita jelaskan dalam bentuk contoh aja ya untuk memudahkan. Yang pertama, apa kaidah-kaidah usul? Kaidah usul fiqh ya dalam lafaz mutlak dan muqayyad. Ini poin yang pertama tadi, peletakan lafaz tadi kan ada yang Bapak katakan am, khas, mustarak, muawwal. Ini mutlak muqayyad ini termasuk bagian dari khas ya, dari khas. Kaidah pertama, ini contoh kaidah ya. Tolong didengarkan saja, nanti contohnya Bapak sebutkan di sini. Al-mutlaqu yajri ala itlaqi ma lam yakum dalil ala takyidi. Ini yang membuatnya bukan Bapak nih. Ini ahli usul ya. Jadi setelah para ahli usul itu mengkaji Al-Qur'an tadi, setelah Bapak ilustrasikan tadi ya, Al-Qur'an itu datang dalam bentuk yang banyak tadi ya. Ada mutlak, muqayyadnya, ada yang ini amat dan sebagainya tadi. Maka nanti para ahli usul fiqh itu membuat suatu kaidah yang disebut dengan kaidah usul fiqh, ditetapkan berdasarkan kemutlakannya sebelum ada dalil yang membatasinya. Itu hukum mutlak ya. Contohnya ini kita lihat dalam surat Al-Baqarah ayat 195 tentang masalah infak. Ada kalimat wa anfiqu fi sabilillah wala tulqu bi aidikum ila tahlukah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ini kita lihat dalam surah ini ya. Dan infakkanlah hartamu di jalan Allah dan janganlah kamu jatuhkan dirimu dalam kebinasaan dengan tangan sendiri. Perintah di sini wa anfiqu tadi bersifat mutlak tanpa ditentukan jadi memang infak itu tidak ada ditentukan. Berbeda kata-kata tadi yang diteliti oleh para ahli pakar usul fiqh dikatakan kata mutlak. Apa itu mutlak? Lafaz khas yang tidak diberi pembatasan, berupa lafaz yang dapat mempersempit keluasan artinya. Jadi
wa anfiku tadi tidak bisa diartikan zakat di sini ya. Infak. Jadi kalau infak itu ya berapa kita dapat tadi? Ya, muhsin. Infak itu harus seikhlasnya ya. Jadi tidak bisa kamu harus infak sebanyak ini, tidak boleh ditentukan ya. Tergantung dengan keikhlasan seseorang. Jadi kalimat wa anfiku tadi itu kalimat mutlak, dia perintah juga, tapi dia mutlak ya. Tidak ada pengertian lainnya. Bukan diartikan zakat ya. Kalau zakat wajib, jumlahnya harus sebanyak itu, tidak boleh beda ya. Ada kaidah kedua. Oke, saya baca aja terjemahnya. Al-muqayyidu bakin ala taqdim lam yakum dalil ala ilghaihi. Ini kaidah usul fiqh yang telah dibuat oleh para ahli usul ya. Lafaz mutlak, lafaz muqayyad tetap dihukum muqayyad sebelum ada bukti diabaikannya sesuatu yang membatasinya. Jadi lafaz muqayyad tetap dihukum muqayyad. Muqayyad itu yang dibatasi, kalau mutlak tidak ya. Contohnya kita lihat dalam surat Al-Maidah ayat 6. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan salat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku. Dan sapulah kepalamu dan basuhlah kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Nah, ini kan menjelaskan tentang wudhu, yaitu membasuh tangan hingga siku. Di sini muqayyad artinya ada pembatasan. Muqayyad itu artinya dibatasi. Mana yang dikatakan siku? Nah, jadi ambil wudhu itu batas siku ya. Nah, maka dikatakan muqayyad ya. Oke, singkat ya. Silakan nanti ya bisa dilihat di dalam modul kita ya. Kaidahnya. Kaidahnya sangat banyak sekali. Ini baru kaidah mutlak muqayyad aja. Contoh lain, lafaz mutlak tidak boleh dinyatakan mutlak jika ada dalil yang membatasinya. Al-mutlaqu la yabqa ala itlaqi idza qama dalil ala taqdih. Contohnya kita lihat ayat tentang wasiat, surat An-Nisa ayat 11. Kata wasiat adalah mutlak yang dibatasi sepertiga sesuai dengan hadis as-sulus was-sulus kabir ya. Katsir, bukan kabir. Was-sulus katsirun. Jadi pembagian-pembagian tersebut di atas adalah setelah definisi wasiat yang dibuatnya dan atau setelah dibayar utangnya. Jadi pemberian wasiat itu sebenarnya tidak boleh lebih dari sepertiga. Nah, di sini sudah ada pembatasannya ya. Jadi lafaz mutlak tidak boleh dinyatakan mutlak jika ada dalil yang membatasinya. Nah, jadi tidak boleh memberikan wasiat itu lebih dari sepertiga. Atau kita ingin mengasihkan wasiat tapi keseluruhan, maka itu tidak boleh. Dan seterusnya ya. Ini ada juga contoh, ini contohnya sangat banyak ini. Kita lihat ada kaidah usul fiqh dalam bentuk amar. Maka nanti keluar ada kaidah menyebutkan al-aslu fil amri al-wujub awil amri haqiqah fil wujub majazun fi ghairi. Makna yang unggul di dalam perintah menunjukkan wajib atau wajib merupakan makna hakikat di dalam amar dan majaz pada makna yang lain. Contohnya apa? Kita lihat dalam Al-Quran surah At-Tahrim ayat 6 ini. Contohnya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Di sini, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Nah, di sini kan amar. Amar di sini menunjukkan wajib. Jadi, contoh ayat ini yang menjelaskan perintah untuk apa? Menjaga diri dan keluarga dari api neraka, maka hukumnya adalah wajib. Ku anfusakum, peliharalah dirimu wa ahlikum dan keluargamu. Aku tadi adalah kalimatnya atau katanya, kalimat susunan kalimat adalah kata-kata amar atau perintah. Ya, jadi perintah di sini adalah menunjukkan wajib. Jadi kewajiban kita untuk memelihara diri kita dan juga memelihara keluarga dari api neraka. Artinya segala sesuatu yang dapat menyebabkan ya masuk ke neraka dan lainnya itu, maka itu tidak boleh. Ini Bapak ambil satu aja.
Kita lihat contoh yang ketiga. Contoh mantuk dan mafhum yang bisa dilihat. Mantuk didahulukan atau mafhum atau penunjukan mantuk dan suatu makna lebih kuat dari penunjukan mafhum. Di sini contohnya ijab dan qabul di dalam akad hadiah. Memberikan makna mafhum. Mafhum itu makna yang tersirat. Kan ada tersurat, ada tersirat. Bahwa dengan adanya ijab dan qabul, otomatis pihak penerima boleh mengambil langsung hadiah walaupun tidak penegasan izin dari pihak pemberi hadiah. Namun jika ada mantuk tadi penegasan ya, bukan mafhum. Dari pihak pemberi hadiah bahwa hadiah boleh diterima 1 minggu kemudian, maka penegasan itulah yang menjadi dasar hukum sehingga tidak boleh diambil sebelum waktu yang ditentukan. Itu ya. Oke, itu salah satu contoh daripada mantuk ya. Kemudian ada kaidah usul dari hakiki dan majazi ya. Oke, makna hakiki dan majazi. Makna yang unggul dalam sebuah perkataan adalah makna hakikat dan apabila tidak memungkinkan maka dialihkan kepada makna majazi. Al-aslu fil kalam al-haqiqah. Wa idza tagharatil haqiqah yustaru ilal majaz. Contohnya apa di sini? Kita lihat dalam surah Al-Fatih ayat 10. Sini ada kalimat yadullah baqa aidihim. Bahwasanya orang-orang yang berjanji setia kepada Muhammad, sesungguhnya mereka hanya berjanji setia kepada Allah. Tangan Allah di atas tangan mereka. Ini ada kalimat. Jadi makna tangan di sini harus ditakwil ya. Jadi di sini harus ditakwil hakikat dan majazi. Jadi harus ditakwil ke makna majaz. Ditakwil itu artinya maknanya dipindahkan atau dialihkan ke makna majaz agar terhindar dari keyakinan suatu kelompok dikenal dengan kelompok Mujassimah yang berkeyakinan bahwa Allah memiliki jasad. Maka tangan Allah di sini ada yang mengartikan sebagai kekuasaan. Nah, kemudian ada lagi kaidah ya, silakan nanti tentang jelas dan tidak jelasnya dalalah itu bisa kita lihat di dalam di dalam modul yang ada ini. Barangkali sejauh ini untuk penjelasan tentang usul ya, inilah yang dapat Bapak sampaikan. Mudah-mudahan ya ini bisa bermanfaat bagi kita sekalian, meskipun ya materi ini cukup rumit ya. Tapi mudah-mudahan ya nanti mahasiswa sekalian bisa ya membaca juga modul yang telah dibuat oleh tim, termasuk juga referensi-referensi lainnya dari kita usul fiqh ya. Demikianlah barangkali ya untuk pertemuan ini ya yang dapat Bapak sampaikan. Semoga ya ini bisa bermanfaat bagi kita sekalian. Oke, sebelum ditutup mungkin ada yang ingin menyampaikan sesuatu, silakan. Dan untuk pertemuan selanjutnya nanti kita akan masuk besok jam 2 ya, kajian kita tentang dalil-dalil syarak tadi. Jadi masih kelanjutan ini, yaitu tentang Al-Quran, hadis, ijma', qiyas dan lainnya. Ini merupakan sumber-sumber hukum Islam. Nanti akan kita bahas pada pertemuan besok. Jadi pertemuan kita hari ini terkait usul fiqh ya, itulah pembahasannya. Dan besok kita masih lanjut tentang dalil-dalil syariat. Silakan Bapak berikan juga waktu sedikit sebelum kita tutup ya. Walaupun waktu kita banyak juga ya sebenarnya. Sebentarnya Pak. Ya silakan. Tolong sebut namanya siapa? Ya, saya Muhammad Al-Ghifari Pak, dari kelas MPI 1E Pak. Ghifari ya. Iya Pak. Jadi saya ingin menanyakan, pada intinya dan pada hakikatnya ilmu ushul fikih ini adalah ilmu yang mempelajari teori dan kaidah-kaidah fikih Pak. Jadi fikih sama usul fikih itu beda Pak ya? Iya. Oke. Baiklah. Jadi tadi ya di dalam kajian hukum Islam ya, metodologi. Maka sebenarnya ini termasuk kajian metodologi hukum Islam ya. Jadi usul fikih dengan fikih itu beda ya. Jadi kalau ibarat usul itu
tentang teori-teorinya. Kalau fikih itu nanti ada yang artikan sebagai produknya. Nanti ada pertemuan selanjutnya kita nanti lihat ya. Kalau ibarat itu sesuatu itu kan, contohnya kalau ibarat makanan ya, nanti ada bagaimana cara membuat kue, nanti ada kuenya, produknya itulah fikih. Maka nanti ada yang katakan dari usul fikih ini nanti bisa lahir hukum-hukum tentang fikih. Jadi ini sebagai ilmu alat. Kalau fikih itu produknya. Nah, tadi sudah ada gambaran sedikit ya, karena kita nanti ada kajian khusus tentang fikihnya. Ya, maka tadi Bapak tidak menjelaskan secara secara lebih rinci ya. Nah, kalau begitu pula kaidah fikih nanti ada ya. Jadi kalau kaidah usul fikih nanti kita menggali tentang dalil-dalil syara itu, baik diambil dari Al-Qur'an dan hadis. Kalau usul fikih itu kalau fikih itu nanti kajian tentang bagaimana perbuatan mukallaf. Dia menyangkut tentang suatu kasus-kasus lah. Nah, kalau tadi usul fikih tidak. Jadi teori-teori hukum Islam, bagaimana kita bisa memahami hukum Islam. Jadi teori-teori tadi, bagaimana kita memahami lafaz ya yang ada dalam Al-Qur'an tadi, itu dalam kajian usul fikihnya. Tapi kalau sudah masuk tadi, contohnya sholat hukumnya wajib, itu termasuk fikih dia. Karena produknya kan wajib ya, produknya. Tapi dari mana datangnya wajib? Nah, Usulnya. Nah, kita harus tahu tadi dari kalimat tadi ada kalimatnya kan, Akim sholat. Akim sholat itu kan kalimatnya perintah amar wajib kan? Ya Pak. Nah, kita harus tahu produknya. Sama contoh katanya cinta. Di sini ada yang tahu arti cinta? Ada yang tahu arti cinta? Suka Muhammad Pak, cinta. tahu arti itu? Kemudian Bapak tanya dari mana datangnya cinta? Kira-kira gitulah prosesnya. Dari mata turun ke hati Pak. Wah. Nah, jadi ada yang artikan gitulah. Jadi sebenarnya usul fikih itu ya. Jadi usul fikih itu sebenarnya prosesnya ya. Jadi kalau fikih itu Produk prakteknya Pak ya. fikih itu produknya, hasilnya. Jadi kalau ibarat pabrik itu nanti hasilnya umpamanya rotinya. Kalau kaidah itu sebagai alatnya. Nah, penghubungnya gitu ya. Jadi kalau ibarat usul fikih itu pondasinya ya. Nanti kalau kaidahnya itu sebagai penyanggahnya, tiangnya ya. Kalau fikih itu sebagai produknya. Ah gitu ya. Ah itulah gambaran. Kita ada bedanya ya. Nah, jadi dari segi sejarahnya juga usul fikih itu sebenarnya itu baru abad kedua Hijrah ya. Tapi kalau fikih itu sudah ada dari sejak awal ya, mulai dari adanya Islam itu. Jadi barangkali itulah gambarannya tentang apa ini. Untuk Iya Pak. Dan bedanya apakah secara detail nanti bisa kita lihat di dalam modul ya. Itu sudah ada apa nih. Dan apakah Insya Allah nanti untuk pertemuan selanjutnya kita akan mengkaji lebih detail lagi tentang fikih itu apa ya. ya, Pak. Besok kita masuk tentang dalil-dalil dulu. Barangkali itu yang dapat Pak sampaikan. Demikianlah barangkali cukup. Terima kasih atas perhatian mahasiswa sekalian. Ya, mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian ini. Karena juga Bapak terus terang ya, sekarang lagi belum begitu sehat ya sebenarnya. Jadi sembuh Pak. terkadang ya masih ya minta tolong ya, karena ada asam lambung juga, jadi minta tolong doa semoga Bapak sehat dan semua kita Rabbana sa'dzibil ba'sa isfi la kita laksanakan juga dengan kewajiban kita masing-masing. Terima kasih atas perhatian mahasiswa sekalian. Bapak tutup dengan membacakan hamdalah. Udah ya. Cinta tak mungkin